Kehilangan orang yang kita sayangi adalah ujian terberat dalam hidup. Rasa sakitnya seperti menghancurkan hati dan meninggalkan kekosongan yang dalam. Namun kehidupan ini hanya titipan. Setiap yang hidup pasti akan kembali kepada Allah. Kesabaran bukan berarti menyangkal rasa sedih, tapi belajar ikhlas dan kuat di balik air mata. Setiap ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un adalah pengingat bahwa orang yang kita cintai tidak hilang selamanya. Mereka hanya pulang lebih dulu. Dan insya Allah akan ada pertemuan yang lebih indah di akhirat. Kehilangan bisa jadi pintu rahmat jika kita menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Maka jangan biarkan duka mematikan harapan. Jadikan kehilangan sebagai langkah untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi, apakah makna sesungguhnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, pernah nggak ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai? Pernah. Orang tuanya yang masih ada dan ada juga orang tua yang sudah tiada. Ada yang ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya. Ada yang suaminya yang meninggal, ada. Ada yang anaknya meninggal, ada. Ternyata yang namanya usia nggak jaminan. Belum tentu yang tua duluan, yang muda belakangan. Betul apa betul? Belum tentu ibu duluan, saya belakangan. Betul? Betul? Betul. Belum tentu juga, oh nggak mau. Oke, kita balik. Belum tentu juga saya belakangan, ibu duluan. Nggak terima ibu-ibu gimana? Yang namanya usia adalah misteri ilahi Allah ya. Tapi seringkali kita kalau diambil apa yang kita mau, apa yang kita sayang, kita ngerasa kehilangan. Betul apa betul? Diambil orang yang kita sayang ngerasa kehilangan, harta yang kita punya diambil kita ngerasa kehilangan, rumah jabatan diambil kita ngerasa kehilangan, sedih, hancur, dan gak sedikit juga yang kena mental. Betul apa betul? Hari ini kita bahas ya mengenai musibah yang dialami di dalam kehidupan kita. Melihat beberapa hari yang lalu ada musibah yang dialami oleh para santri. Tentunya ini banyak orang tua yang merasa kehilangan akan anak-anaknya. Yang mereka pikir anaknya pergi sekolah menuntut ilmu ya, menggantungkan harapan kepada anaknya, harus diuji lagi dengan kehilangan anak, dengan musibah yang baru saja terjadi. Mungkin ada juga yang mengalami hal yang sama. Kita bahas di sini di Cahaya Hati Indonesia. Kesempatan pertama sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Ustadz Tamami yang insya Allah akan membahas tema kita, yaitu benarkah kalimat istirja, kalimat yang menguatkan saat kehilangan. Dan ayat ya atau surah yang akan kita kaji adalah surah Al-Baqarah ayatnya 152 sampai 157. Untuk kesempatan pertama kepada Ustadz Tamami kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita doakan host kita yang paling ganteng, yang gak kalah ganteng sama saya. 11-12 Ustadz David Kholik, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Amin ya Allah. Segenap para jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang ada dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita belajar ayat yang memang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama tentu saja ini mengingatkan kepada kita untuk apa kita diciptakan dan siapa yang menciptakan kita. Artinya kalau kita sudah paham siapa yang menciptakan kita, maka rasa-rasanya kehilangan itu akan menjadi mudah kalau kita ikhlas. Paham gak nih kira-kira ya? Artinya dari ayat Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah 152-153, ini menjadi bahan penguat buat kita bahwasannya semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya ingat gak kalau kita sholat itu kalimatnya di iftitah ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga pautannya dengan ayat suratul Baqarah 150 dan 152, 153 ini rada-rada nyambung sedikit. Lihat kalau 152 ayatnya bunyi bagaimana? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Setelah itu di 153 ada ayat bunyinya ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya sehebat apapun ujian Allah kepada diri kita, maka perkuatlah, perkokolah dengan dua. Yang pertama dengan apa? Wasta'inu bis sabri, dengan kesabaran. Walaupun kadang-kadang ya Bu, maafin, kesabaran orang kan macam-macam, beda tingkatannya. Ada yang diuji dengan ujian berturut-turut, sabarnya kagak kelar-kelar. Ada juga yang baru diuji sedikit, kalau kata anak muda, kesabarannya setipis tisuknya. Ada nggak kira-kira yang begitu modelnya? Ya. Baru hilang sendal sebelah kanan di masjid, wow, ngomongnya seminggu kagak kelar-kelar tuh. Gua besok kagak mau sholat di sono lagi, ngapa? Abisnya sendal gua kanan doang yang hilang, sekalian kiri kayak sekalian ya tuh ya. Ada juga orang yang diuji Masya Allah dengan ujian yang beruntut tapi nggak pernah cerita kemana-mana dan dia maaf lebih baik menceritakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kawan Ustadz David yang dalam 1 bulan 4 keluarganya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari ayahnya, nggak lama seminggu kemudian ibunya, beberapa hari kemudian pamannya, berapa hari kemudian kakeknya. Siapa yang tidak berat? Tapi karena orang ini tahu ternyata semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dia bersabar akan datang ketenangan dalam hati. Bu, sekarang saya tanya, sabar itu gampang apa sulit? Ayo jawab, gampang apa sulit? Kata mama sulit. Ngelihat laki dari pagi tidur mulu, tidur kagak bangun dari kasur ya. Tidur jam 6 pagi, bangun lagi jam 12. Nah, sekalinya bangun, makan, sholat, pergi mancing, lagi mancing. Ntar pulang maghrib, kira-kira ibu sabar apa kagak Bu? Ya. Berarti kesabarannya setipis apa? Tisuk ya. Artinya di ayat ini, ayolah kita perkokoh dengan apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Setelah sabar, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan sholat. Tentu sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 waktu. Tapi ada sholat-sholat sunnah yang memang tambahan menjadikan kita kuat di dalam menghadapi kehidupan dengan cobaan. Contoh, ada orang yang Allah takdirkan kehilangan sesuatu yang dia cintai. Kadang-kadang ada orang yang ridho, ada juga orang yang nggak apa, yang nggak ridho. Ya. Termasuk punten saya saksikan saat ini
rame di Indonesia karena kemarin kasusnya ada santri meninggal dunia. Mudah-mudahan insya Allah saya yakin husnul khotimah semuanya. Amin ya. Kenapa saya bilang husnul khotimah? Karena santri itu sifatnya lagi belajar agama. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala plus menuntut ilmu, maka insya Allah dipermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Ada solat-solat sunnah yang memang Allah persilakan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Contoh, ada solat malam namanya solat apa Bu? Solat tahajud. Bagaimana solat tahajud ini menjadi solat penguat bagi kita semua yang merasa kita kehilangan. Sehingga ketika kita kehilangan ada dasar ridho, ada dasar tidak ridhonya. Tapi kalau kita mengerti, oh ternyata Allah menguji kita itu supaya Allah akan mengganti lebih baik lagi daripada sebelumnya. Makanya lihat Allah katakan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ata rabbuka maqamam mahmuda. Semakin banyak kita sholat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sifatnya sholat malam, maka siap-siap kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Maqamam mahmuda, tempat yang mana terindah menurut Allah Subhanahu wa taala. Bu. Jadi memang ini menjadi dasar dalam kehidupan kita. Apapun jenis ujiannya. Ada ibu kehilangan suaminya. Bu, ada perempuan kehilangan suami, gampang apa mudah kira-kira? Susah. Biasa dikasih duit, karena suaminya meninggal nyari duit sendiri. Kira-kira enakan dikasih apa nyari duit sendiri? Ya Bu, kadang-kadang maaf ya kalau nyari sendiri kan di mana? Kalau bahasa orang Betawi juntrungannya. Lobang ini belum ketahuan ada rezekinya apa kagak. Lobang itu kagak ketahuan ada rezekinya. Kalau kita punya suami kan enak. Ya Allah tinggal nodong, Papa 200.000 ya. Apalagi kalau suaminya sayang sama bininya, ayang jangankan 200.000, 5 juta akan kuberikan dengan dirimu. Tuh begitu ya, betul apa betul tuh. Tapi akhirnya kita kehilangan, disitulah kita akan belajar. Ternyata kalau sudah tiada baru terasa. Ngapa jadi pada nyanyi ini ya? Artinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebenarnya kalimat sangat kuat sekali dalam kehidupan kita. Pada dasarnya lihat, ada surah Al-Baqarah ayat 284. Itu kalau tidak salah sering kita baca setiap malam dengan kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebenarnya ini ayat menjadi dasar siapa kita ini. Siapa itu manusia? Siapa itu yang ada di muka bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah kehilangan, sudah ikhlaskan saja. Meskipun kadang-kadang berat dalam hati kita. Ada suami istri punten sudah pengen punya anak lama-lama. 7, 8, 9 sampai 10 tahun. Ternyata meninggal anaknya. Kira-kira gampang gak ikhlasnya? Belum tentu. Maka mudah-mudahan di kalimat pembuka ini kita bisa menguatkan kehilangan kita dengan sabar dan sholat. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, kalau lagi sedih yang dikerjain apa? Sholat. Bener. Ngadunya sama siapa? Bener. Kemarin saya lihat ada yang update status. BYTTA. Buat yang tahu-tahu aja BTTA. Buat yang tahu-tahu aja BYTTA. Buat yang tahu-tahu aja katanya gitu. Curhat enak ke Allah apa ke makhluk? Bohong. Curhat hanya ke Allah, sholat, ngadu sama Allah. Siapa yang mau nanya angkat tangannya silahkan. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Aminah dari Majelis Ta'lim Darul Murtado. Bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara melatih sabar saat kehilangan dan
cara melisan ke sabar, dan cuman hanya di mulut tapi sampai di hati. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya sabar itu nggak cuma di mulut ya, tapi benar-benar ngeresep sabarnya tuh ke hati. Karena kadang-kala mulut bisa bilang sabar, tapi hati enggak ya, masih sedih, kepikiran mulu. Ya gimana itu Ustaz? Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa, bagus banget Pok. Jadi begini, orang biasa itu orang pinter itu karena terbiasa. Termasuk melatih kesabaran ini harus sering-sering melakukan yang namanya latihan. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika berdakwah menyebarkan agama Islam, tentu banyak sekali ujian-ujiannya. Makanya sebenarnya dalam kehidupan kita itu jangan mengambil contoh kecuali contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diuji dengan berbagai macam apapun ujiannya, termasuk kehilangan. Beliau pernah kehilangan istri tercintanya namanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Perempuan yang hebat yang dicatatkan sebagai perempuan yang pertama masuk surga. Kenapa? Karena membantu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena memang beliau itu sangat cinta dengan Siti Khadijah, dicabutlah nyawanya Siti Khadijah. Beliau tentu terima apa enggak? Pertama-tama enggak terima. Karena apa? Karena memang istrinya tercinta yang membawa beliau menuju kesuksesan dakwah Islam. Tapi lama-kelamaan beliau pelatihan, dihina, dicaci, ditinggalkan bersama orang-orang yang dicintai. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi terbiasa. Yang tadinya ucapan meresap ke dalam hati. Ustadz, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Ya wajar dah dikit-dikit kalau seumpama, maafin kalau bahasa orang Betawi rada-rada gerendeng dikit ya. Apalagi kehilangan harta yang kita cintai. Ada HP mana beli baru, cicilan baru masuk ketiga, masih kurang 10, hilang ya dia. Hati mah bilang, ya Allah, rada gerendeng. Ditanya, lu ngapa sih? Ini HP gua hilang. Terima apa kagak? Alhamdulillah terima. Padahal mah gerendeng tuh dia ya. Artinya teruslah latihnya setiap hari. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan pelajaran kepada kita. Sehingga ikhlasnya bukan hanya sekadar ucapan, tapi ikhlasnya langsung ke dalam hati. Insya Allah. Begitu kira-kira Ustaz David. Baik, alhamdulillah Bu. Jadi harus latihan ya. Kalau ibarat orang makan itu dikunyah-kunyah dulu ya. Dikunyah-kunyah dulu ya, sambil niatan kita adalah buat nerima keadaan. Kalau bahasa kita istilahnya nerimo, cuman kalau dalam bahasa Islam itu ridho sama ketentuan Allah ya. Dikunyah-kunyah tetap punya prasangka baik sama Allah. Kita akan lanjut lagi. Setelah ini Al-Quran khususnya surah Al-Baqarah akan menyampaikan di dalam salah satu ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 155 dikatakan bahwa kita akan mendapatkan ujian ya. Ujian seperti apa yang dihadapkan kepada kita? Apakah kehilangan orang yang kita cintai juga bagian dari ujian? Apakah ini justru sebenarnya adalah musibah? Atau ini sebenarnya adalah peringatan dari Allah kepada kita? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Selamat bergabung bagi pemirsa iNews dimanapun saja berada dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Segmen kedua ini kita masih membahas surah Al-Baqarah. Tadi kita sudah membahas surah Al-Baqarah ayat 152 hingga 153. Selanjutnya kita akan kaji surah Al-Baqarah ayat 154-155. Tema kita adalah benarkah kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah kalimat yang menguatkan saat kita merasa kehilangan. Bersama di kesempatan kedua ini dengan Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustadz Tile akrabnya, kepada beliau kami persilakan. Fadhol Kiai. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Rizky Tamami dan host kita yang sangat fenomenal luar dalam, yaitu abang kita Bang David Khalik dan segenap pemirsa Cahaya Hati iNews dan jamaah Masjid Jami Nurul Falah yang insya Allah kumpul dan hadir kita dalam taklim rutin di iNews, insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Di dalam surah Al-Baqarah 152-53 sudah dijelaskan oleh guru kita. Saya makmuman saja bahwa kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un ini adalah kalimat untuk menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya seluruhnya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 154 Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan ayat selanjutnya wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dari ayat 154-155 ini menjelaskan bahwa jangan pernah kita menyangka orang yang berjihad di jalan Allah itu meninggal atau wafat atau mati, ya Bu. Tapi sesungguhnya mereka adalah hidup. Kenapa mereka hidup? Karena udah begitu banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ayat selanjutnya Allah menguji kepada kita semua bahwa kami akan uji kalian itu manusia dengan apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dengan rasa takut. Bu, banyak nggak orang sekarang ada rasa takut dalam hatinya? Banyak. Yang kaya takut miskin, bener Bu? Yang pejabat takut hilang jabatannya, bener? Diuji dengan rasa takut. Kenapa? Karena harus sadar kita itu semuanya yang namanya kehilangan sunnatullah. Sesuatu yang kita cintai, yang kita punya, diuji dengan rasa takut, diuji dengan rasa kekurangan, lapar, ya Bu. Masya Allah, tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja enggak ada. Sekarang zaman masih sulit, ekonomi masih gonjang ganjing. Ujian datang buat kita yang tadinya hebat, duitnya banyak, tahu-tahu jatuh bang.
Yang tadinya jabatannya tinggi tahu-tahu dipecat. Yang tadinya jadi orang yang paling hebat ditakutin, jadi semuanya dirubah oleh Allah. Kenapa? Karena ini semua adalah ujian. Sesuatu yang Allah berikan buat kita hanya titipan, termasuk kekurangan harta dan jiwa. Nih kematian, Bu. Harta yang kita punya nggak ada apa-apanya, cuma titipan kok, bener? Titipan, termasuk ruh kita, napas kita ini, Bu, nggak ada surat-suratnya, nggak ada sertifikatnya, alias bodong. Itu hak prerogatif Allah. Kapan Allah mau ambil, siap kita. Kenapa? Karena kehilangan merupakan sunnatullah. Pasti ujian akan diberikan buat kita. Bu, Ibu sering diuji? Kita sering diuji. Ya Allah, kadang diuji dari rumah tangga. Anak banyak, semuanya nggak ada yang bener. Yang atu teler, yang atu mabok, yang atu lagi tripping aja, ya kan Pok? Diuji dari suami, ya Bu. Kadang nggak pulang 3 hari, nggak tahu kemana. Ujian begitu banyak buat kita, dan Allah itu menguji. Dari rasa takut, kemudian kekurangan harta, apalagi ya Allah Po. Ini kan kadang-kadang aneh. Ini kalau ngomong asal kena aja. Emang Allah kasih uji kekurangan ada aja. Lemah bang, dasar laki goblok. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek? Dua. Bu, ujian. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Kami akan putar semuanya tuh kejadian, Bu. Kejayaannya ada saatnya, ada saat bertemu, ada saat berpisah, ada saat dilantik, ada saatnya pensiun, ada saatnya kaya, ada saatnya miskin. Ini semuanya ujian yang diberikan oleh Allah berupa kehilangan, supaya apa? Kita semua diberikan kabar gembira oleh Allah. Wa basyiris sabirin. Kabarkanlah kepada mereka orang-orang yang bersabar. Apa kabarnya? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nih kita tadinya nggak ada, diadakan, kemudian nggak ada lagi. Bener? Dari alam arwah kita tadinya nggak ada, diadain sama Allah di alam arwah, pindah ke alam arham, alam kandungan, pindah lagi ke alam dunia. Nih Teluk Pucung Bekasi, dari sini pindah lagi kita kentar kemana? Alam barzah. Dari alam barzah nggak tenang, pindah lagi kemana? Ke alam akhirat. Maka ujian kehilangan buat kita adalah pasti, insya Allah kita tergolong orang-orang yang sabar. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Aduh. Bu, senang ya lihat Ustaz Tile ya Bu ya. Dapat ilmunya nggak? Dapat, bahwa semua yang musibah yang kita alami itulah bentuknya ujian Allah kepada kita. Benar nggak beriman sama Allah? Jadi kalau dapat musibah bilangnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee, tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah mau dapat hadiah?
Mau dapat duit, kira-kira doyan duit apa enggak ini ya? Jangankan manusia, tuyul aja doyan duit, betul nggak kira-kira? Baik, kalau memang nanti pengen hadiah, pengen duit, insya Allah akan ada pertanyaan dari saya. Yang bisa jawab akan dapat hadiah 1 juta rupiah. Bukan dari saya tapi dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa kalau dapat duitnya dipotong. Pertanyaannya adalah apa surat yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini? Siapa yang bisa jawab angkat tangan. 1, 2, 3. Nah ini aja, sini naik ya Bang ya. Kalau kata ibu-ibu nunjuknya ke sono, yang dipilih di sini ya Bu ya. Nah nih pegang mic-nya Bang sebelum megang duitnya ya. Coba kenalin dulu Bapak siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Maulana Ja'far. Siap. Tinggalnya di mana? Di Teluk Pucung. Teluk Pucung. Berarti masih kampung dewek ya? Betul Ustaz. Oke Bang, jawab pertanyaannya. Apa surat yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini? Quran surah Al-Baqarah. Ayatnya? Ayat 152 sampai 57. Betul. Alhamdulillah selamat dapat 1 juta rupiah. Masya Allah. Jangan lupa uangnya dipotong pajak. Terima kasih Luwak White Coffee. Cahaya hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyimak kajian dari guru-guru kita dari awal segmen 1, segmen 2, dan sekarang kita memasuki di segmen ketiga. Ayat yang dibahas adalah ayat ke-152 sampai 157 dari surah Al-Baqarah. Bicara mengenai tentang bagaimana umat Islam pada saat mendapatkan ujian dari Allah. Kadang-kala ujian ini justru diberikan bagi orang-orang yang sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Atau nggak sedikit juga orang yang lagi kepingin hijrah, sedang hijrah malah dapat ujian bertubi-tubi. Udah dia hijrah, ninggalin pekerjaan lamanya, ya pas begitu dia total deketin agama sama Allah, ternyata dapat ujian ekonomi, malah dapat semakin susah, imannya mulai goyah. Allah nguatin di sini di surah Al-Baqarah. Selanjutnya akan dibahas oleh guru kita yaitu Ustadz Tamami. Silakan, fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan pengajian kita pada kesempatan siang hari ini. Saya teringat ada 3 nasihat malaikat Jibril alaihi salatu wasalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu beliau menasihatkan Nabi dan Nabi pasti menasihati kita.
Kalimatnya simple tapi bisa masuk ke dalam hati. Apa kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam? Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Artinya, jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ujiannya? Macam-macam. Bahkan dalam nasihat ini dikatakan Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, ya Nabi, ya Rasul, kamu silakan hidup terserah, tapi ingat semua kita akan menjadi seorang mayat. Artinya setiap kehidupan ini akan ada kematian. Artinya ketika ada awal pasti akan ada akhir. Ada yang hidup, ada yang mati. Bu, sekarang pertanyaan, gampang nggak kira-kira nginget mati? Gampang apa nggak kira-kira? Gampang-gampang susah. Kalau kata guru saya, kalau mengingat-ingat mati gampang. Ngeliatin orang bunting. Orang bunting kan apalagi udah 9 bulan akan ada anggota baru yang akan lahir ke muka bumi ini. Kalau main bola, ibarat kata main bola, ada pemain inti, ada pemain cadangan. Yang pemain inti udah capek, siap-siap diganti sama pemain cadangan. Nah, akhirnya dari nasihat Jibril alaihi salatu wasallam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi nasihat kita. Siapapun manusia di muka bumi ini pasti akan diuji, entah itu dari harta, entah itu dari keluarganya, ditinggalkan oleh orang yang tercinta. Ada anak lagi sayang banget sama orang tuanya karena mungkin baru dapat kerjaan, baru bisa membagi orang tuanya, ternyata orang tuanya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia niat kerja ngasih rezeki kepada orang tuanya supaya rezekinya semakin ngalir lagi. Karena apa? Doanya orang tua. Karena doanya orang tua kan doa yang paling mustajab, doa yang paling manjur. Makanya kita sebagai anak kalau kehilangan kita punya ibu, seakan-akan burung kayak patah sayapnya sebelah. Betul apa betul? Tuh. Makanya nggak ada doa sekuat doanya ibu kepada anaknya. Tapi bagaimana lagi? Seumpama Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa ibu kita. Kita lagi sayang-sayangnya, kita lagi ngasih-ngasihnya orang tua, tapi ternyata Allah punya takdir lain sehingga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan nasihat Jibril alaihi salatu wasallam yang kedua kepada Nabi. Apa kata beliau? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Apa artinya? Cintai siapapun yang ada di muka bumi ini, termasuk suami, istri, anggota keluarga. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, engkau itu akan berpisah dengannya. Contoh yang paling gampang tadi saya sampaikan di segmen pertama. Nabi dipisahkan oleh istrinya. Udah begitu Bu, jarak makbarah kuburannya Nabi dengan istrinya bedanya jauh luar biasa. Rasul dimakamkan di Masjid Nabawi yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Khadijah al-Kubra binti Khuwailid dimakamkan di mana? Di Jannatul Ma'la yang ada di Makkatul Mukarramah. Itu kalau secara jarak kurang lebih hampir 550 km. Itu kalau dihitung. Ustadz tahu pernah baca, cuman saya bukan yang ngukur. Kalau kita naik bis itu mungkin antara 4 sampai 5 jam. Artinya benar-benar di sini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kita ini pasti akan dipisahkan kepada orang siapa yang kita cintai. Maka jangan khawatir ya Bu, sehebat apapun Allah menguji kita dengan kita berpisah dengan anggota keluarga kita, mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang penting ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Bener, ridho itu nggak gampang ya Ustadz ya. Ridho itu sulitnya luar biasa. Tapi kalau kita latih, misalkan dapat segini, alhamdulillah. Dapat segini, alhamdulillah. Lagi kena musibah ini, alhamdulillah. Sehingga latihan itu akan terus berjalan. Kalau nanti kita ketemu musibah yang lebih besar lagi, nggak kaget. Udah pernah keles, begitu kira-kira. Begitu kurang lebih. Tadi Ustadz bilang, menarik juga Ustadz bilang, kena musibah, alhamdulillah, ya kan? Itu mungkin buat orang yang tingkatannya udah ini ya. Saya dengar orang-orang soleh itu begitu dapat musibah, dia bukan bilang innalillah, malah bilang alhamdulillah. Berarti Allah masih perhatian sama saya. Allah sayang sama saya. Nah, buat kita yang awam ini, kita kalau kena musibah bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada tambah lagi doanya Pak Ustadz? Apa tuh? Tadi apa? Allahumma
ajurni Ah, ah. fi musibati Wakhlufni wakhlufli khairan min wakhlufli khairun minha. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ditambah lagi doanya Allahumma ajurni fi fi musibati musibati wa akhlufli khairun minha. Ya, silakan, ada yang mau tanya, angkat tangannya. Oke, silakan. Ya. Cowok ini, anak muda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kan Ustadz, saya Muhammad Warhan. Izin Ustadz mau bertanya, kalau kehilangan pekerjaan atau harta benda, apakah cukup dengan kalimat innalillah atau ada amalan tambahan lainnya? Nah. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa tadi nama? Muhammad Warhan Ustadz. Muhammad Farhan. Kirain tadi kehilangan dompet. Kalau kehilangan dompet, lapor kemana Pak Ustadz? Ya. Nanti kehilangan pekerjaan. Silakan Ustadz. Pada. Apakah ada amalan-amalan ya ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai? Tentu ada. Yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada orang kehilangan pekerjaan, artinya separuh dari rezekinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Betul. Maka ada pintu-pintu rezeki yang Allah akan buka lewat amalan-amalan. Contohnya apa? Pagi hari ada sholat namanya sholat duha. Lihat sholat duha, kalau kita runtutkan doa-doanya kan cakep tuh. Allahumma inna duha'a wal baha'a wal jamala wal quwata, terus sampai akhir. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qalilan fa kathiru. Ya Allah, kalau memang seumpama rezeki kami kemarin hilang, kalau bahasa kita mungkin, ya Allah tolong ganti yang lebih baik lagi. Syukur-syukur lebih banyak lagi, insya Allah. Begitu kira-kira Bang. Allah, alhamdulillah Bu. Lengkap ya Islam ya. Tapi itu semua bisa dilakuin dengan syaratnya. Yang pertama adalah ridho dulu. Ridho sama ketentuan Allah, terus doa. Minta diganti dengan yang lebih baik. Kalau rezekinya masih jauh, dideketin. Kalau rezekinya di dalam bumi, dikeluarin. Kalau masih di langit, diturunin. Kalau masih kotor, dibersihin. Betul apa betul? Betul, amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi. Masih surah Al-Baqarah. Bicara orang-orang yang lagi diuji. Mungkin di antara Anda atau kita semua di sini ada yang sekarang sedang menghadapi ujian dari Allah. Entah itu dalam bentuk harta, dalam bentuk nyawa, dalam bentuk usaha yang sulit, dalam bentuk macam-macam. Ya, yuk sama-sama kita ngaji. Semoga Allah beri ketenangan kepada kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak mudah bagi kita jika kita kehilangan orang yang kita sayangi atau kita cintai. Mungkin agak sedikit merasa bisa menerima jika kita kehilangan orang tua kita. Karena kita berpikir sebagai anak memang kita harus siap-siap menghadapi itu. Tapi jarang di antara kita yang siap pada saat kehilangan anak. Ya. Karena kita berpikir bahwa kitalah orang tua yang akan mendahului anak-anak kita. Banyak di antara kita yang tidak kuat mental pada saat anak yang kita harapkan, anak yang kita cintai lebih dahulu meninggalkan kita. Baik itu di usia masih balita, masih bayi, atau anak kita yang sudah
dewasa atau anak kita yang istilahnya sudah masuk usia yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Nggak mudah buat orang tua untuk bisa menerima ini. Kita akan coba kaji ya, bagaimana bagi orang tua ya, apa yang harus dihadapi dan apa yang harus dilakukan bagi orang tua yang tidak bisa menerima keadaan pada saat anaknya meninggal dunia. Nah, untuk kesempatan kali ini masih kita mengambil dari surah Al-Baqarah. Ayat yang akan kita kaji adalah ayat di 157 ya, bersama dengan guru kita Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustaz Tile. Silakan Ustaz Tile, fadhol. Para pemirsa Cahaya Hati iNews dan segenap jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjuti kajian kita tafsir surah Al-Baqarah ayat 157. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa Allah berikan kepada kita sesuatu yang pasti akan Allah ambil. Ya bang? Ya bang? Iya apa bang? Kita kan CS. Allah ambil segala sesuatu dari kita berupa musibah yang Allah berikan kepada kita. Termasuk musibah kematian. Maka ketika Allah sudah menentukan ajal seseorang, yang namanya mati itu nggak kenal muda, nggak kenal tua. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu tuh. Maka bicara mati itu ibu, kehilangan kita, ibu dengan saya, kita semua nggak ada yang tahu kapan kita bakal mati. Tapi kita tahu pasti kematian datang buat kita. Al mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Kematian itu adalah pintu dan setiap kita akan masuk pintu yang namanya kematian. Apa ibu-ibu, bapak-bapak duluan, saya belakangan. Kita nggak tahu tuh. Allah yang punya urusan. Atau sebaliknya saya yang belakangan, bapak ibu duluan. Kita nggak tahu. Sama aja dong. Atau saya yang duluan nyolatin ibu bapak. Iya. Kita nggak tahu. Dia juga ya. Dia juga. Ada lagi berupa ujian kematian ketika kita punya bayi, ya bu. Baru lahir sudah wafat itu anak, belum akil balik. Alangkah ya Allah sedihnya, meratapnya kita, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita idam-idamkan, wafat belum waktunya kita melihat mereka dewasa. Bener po? Iya, makanya dulu Sayyidina Umar ketika anaknya wafat masih kecil, itu beliau 3 hari, ibu, sedihnya 3 hari. Malah keempat harinya tawa-tawa, girang-girang. Sampai sahabat yang lain bertanya, Umar, lu kenapa? Kok anak meninggal, anak wafat, anak mati, lu pakai tawa-tawa? Apa? Kata Sayyidina Umar, tuman, biasa kalau setan diturutin. Bu, sedihnya cukup 3 hari. Ini ujian buat kita semua. Maka musibah yang diberikan buat kita ada berupa ujian, ada berupa teguran, ada berupa hukuman. Kok ada 3 Pak Ustadz? Ujian diberikan kepada orang-orang yang beriman. Rajin ngaji, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Dikasih musibah, itu namanya ujian. Diuji supaya naik kelas, keimanannya meningkat. Ada lagi yang namanya teguran. Apa itu teguran? Teguran itu biasanya diberikan kepada orang yang 50-50. 50 maksiat, 50 lagi ibadah. Ngajinya rajin, ngomongin orangnya getol. Ya po? Ya po? Ya. Sedekahnya rajin, korupsinya juga getol. Ya kan, ya kan? Ini 50-50, yang model begini dikasih musibah namanya teguran. Ditegor, jangan begitu apa po?
Jangan begitu apa bang? Tegur supaya berubah. Dan yang ketiga adalah hukuman. Orang yang dikasih hukuman, musibah diberikan kepadanya hukuman. Bagaimana? Ngaji nggak pernah, sembahyang nggak pernah mau, sama orang gedeg aja gedeg ya po, sama orang hatinya beruit aja beruit. Ya Allah, degig, ngerti degig? Itu bahasa Mandarin. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang ya bu, ya bu. Orang seneng dia susah sendiri. Gue liatin dia belagu banget ya Allah. Udah lakinya nggak kerja, amit-amit dah buseng dia duta banyak banget ya Allah po. Yang model begini ibadah nggak pernah jauh dari ulama, dapat musibah namanya hukuman, ditegur, dihukum kita dengan apa? Itu namanya persekot, panjer, DP. Maka orang yang diberikan musibah oleh Allah apa? Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inilah orang-orang yang senantiasa mendapat ridho dari Allah, mendapat lindungan dari Allah, dan tergolong orang-orang yang merugi. Artinya sabar dan ikhlas menerima apa yang telah diberikan buat kita. Enggak selamanya orang enak terus bu, nggak selamanya kita enak selalu, tapi ada ujian buat kita. Kehilangan buat kita merupakan sunnatullah. Jangan pernah kecil hati. Punya anak kecil baru lahir bocah meninggal, kan ada yang bilang, Ustadz emang kalau kita punya anak kecil meninggal waktu belum balik, apakah itu dia akan menolong kita nanti di akhirat? Ya bu, ya bu, jawabannya ada di pertanyaan. Ntar kalau mau nanya, bu, butuh jawaban. Ntar kita mau nanya. Iya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Iya. Aduh, Masya Allah. Hai Dede. Bu, Pak. Jadi tadi ada 3, kalau ada orang dapat ujian, kalau orang dapat musibah, kalau dia orangnya beriman namanya ujian. Buat orang yang 50-50, maksiat jalan, ibadah jalan, itu namanya teguran. Buat orang yang benar-benar maksiat aja nggak ada ibadah-ibadahnya namanya DP, down payment, uang muka ya, itu namanya hukuman buat dia ya bu ya. Bu, bu, serius amat ibu-ibu langsung ke bawah. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya silakan. Anak-anak mana-mana, ya silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Ananda Putri. Mohon izin Ustaz, saya ingin bertanya. Baik, pertanyaannya, benarkah orang tua yang kehilangan anaknya di usia kecil atau keguguran akan disambut oleh anaknya di surga kelak? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang hamil keguguran ya, artinya anaknya belum lahir gitu ya, terus meninggal, nanti akan disambut sama anaknya di sorga nanti. Benar nggak sih Ustadz? Silakan Ustadz. Dalilnya kalaupun ada apa? Silakan. Terima kasih. Dari siapa namanya? Lupa Neng. Putri. Putri. Lagu itu main Putri aja. Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa. Ibu dari Teh Putri bertanya, bagaimanakah, apakah kalau kita punya anak kecil wafat sebelum balik itu akan menjadi penolong nanti buat orang tuanya di surga? Ya. Bu, anak adalah amanah. Setiap orang berumah tangga pengen ngarepin punya keturunan, punya anak. Ada yang udah 15 tahun berumah tangga nggak dikasih anak. Ada yang baru nikah sebulan udah beranak. Hai, amit-amit. Ya bu. Tapi Allah kasih karunia, ditunggu lama 15 tahun Allah kasih juga. Lahir tuh anak, baru lahir dapat sehari udah meninggal dunia.
Maka beruntunglah orang-orang yang punya anak, punya keturunan, meninggal diambil oleh Allah saat sebelum balik. Kenapa? Nanti diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah menyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan nanti ketika ada orang tua yang punya anak meninggal dunia sebelum balik, anak itu akan menyambutnya, memegang tangan kedua orang tuanya untuk mengajak masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Maka jangan sia-siakan anak. Anak bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam surga, dan anak bisa membawa kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Bagaimana kita sia-siakan mereka? Bu, terutama ibu lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak kurang telaten. Bapak-bapak kurang apa sih namanya, telaten itu kurang rapi dah urusannya, ya kan. Iya, tapi emak lebih dekat sama anak. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Bu, ibu lebih dekat dengan anak, mana buktinya? Mana buktinya? Yang selalu cinta kepada anak adalah emak. Makanya kita kalau lagi sakit meriang itu, Bu, kita meriang nih, sakit ya Allah, lagi meriang, enak banget ngerintih aja, ngerintih nyebut emak enak banget sambil kekurup, emak. Bener, Bu, udah obat buat kita. Maka anak yang sudah meninggal dunia sebelum akil balik, orang tuanya jangan kecil hati, jangan pesimis. Berat ujiannya, berat ditinggal anak, apalagi yang kita tunggu-tunggu. Tetapi Allah yang punya urusan, Allah yang paham dan tahu bagaimana kita bikin tabungan di akhirat. Anak kita yang bayi yang baru lahir meninggal belum akil balik akan mengajak kedua orang tuanya membawa masuk ke dalam surga. Begitu kira-kira Teh Putri. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya, aduh. Teh Putri udah kejawab ya. Kenapa sih ketawa-ketawa aja nih Teh Putri? Ngelihat ketampanan aku barang. Masya Allah. Oke. Memang kehilangan anak itu nggak mudah ya, tapi seperti disampaikan bahwa kalau kita ridho menerima itu, dan pada saat anak kita hilang ya, anak kita kembali lagi diambil oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, lalu kita memuji Allah persis seperti kita ngelihat di Gaza, di Palestina, itu banyak ibu-ibu atau orang tua yang menggendong anaknya, bukan marah-marah tapi bilangnya subhanallah, 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 Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah di dalam salah satu hadits qudsi ya, seandainya dia mengucapkan itu kepada malaikat, dia mengatakan apa yang dikatakan? Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kata Allah siapkan kepada dia sebuah rumah yang namanya Baitul Hamd. Betul ya, ya. Disiapkan Baitul Hamdi, rumah ya, yaitu rumah pujian Baitul Hamdi ya, di dalam surganya Allah yang nanti akan menanti kita semuanya. Insya Allah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Kita masih akan buka sesi tanya jawab hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagi orang tua, kehilangan harta,
kehilangan jabatan, atau yang lainnya yang sifatnya duniawi, mungkin akan lebih mudah diterima. Tapi jika anak tercinta itu meninggal lebih dulu, rasanya pengen tukeran badan. Jangan anak saya, lebih baik saya aja. Dan gak sedikit di antara orang tua yang nangis minta sama Allah, ya Allah, apa salah saya? Apa dosa saya? Buat yang lain mungkin bisa diterima, tapi kalau anak jangankan anak meninggal, anak sakit aja pengen tukeran badan rasanya. Ngomongin soal ini, kita akan coba bahas lebih dalam lagi ya. Gimana caranya supaya kita bisa kuat dalam menghadapi ujian dari Allah. Ya, baik itu kehilangan apa yang kita cintai, orang tua, anak, istri, suami, ya, tentunya hanya di sini Cahaya. Dan kami beri kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk memberikan pertanyaan kepada dua orang narasumber kita, guru-guru kita yang hadir di kesempatan kali ini. Siapa yang mau tanya silakan angkat tangannya. Ya, Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Husen dari Jamaah Masjid Nurul Falah. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaan saya sering mimpi orang yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan saya, apakah beliau yang sudah meninggal dunia itu apakah belum diterima atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Tilek Fadal. Pak apa namanya? Pak Usep. Pak Husen. Husen, ya Allah, Pak Husen. Kuping rada-rada Bu ya. Maklum kuping saya udah swasta. Bu, pertanyaan dari Bapak Husen itu luar biasa. Saya sering mimpi orang tua saya, keluarga yang sudah meninggal dunia. Apakah mereka di alam sana belum tenang atau memang masih ada hubungan yang masih sangkutan di dunianya? Jadi kalau ngimpi seperti itu bukan berarti belum tenang atau enggak tenang di sono Pak Husen. Barangkali orang tua yang sudah meninggal dunia itu bentuk teguran melalui mimpi buat kita. Tegurannya apa? Kita kadang sering lupa doain, ya Bu. Atau kita tuh mimpi begitu karena memang dalam keadaan kangen, rindu, ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Itu namanya kita lagi kadang-kadang kesemsem bahasanya ya Bu. Sampai-sampai kita mimpi, ya Allah malam gua ketemu emak gua, untung dalam mimpi, coba kalau beneran. Wow. Serem. Jadi bukan berarti orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu nggak tenang. Itu kalau kita bisa raba diri, satu peringatan bahwa oh iya gue sering lupa doain, maka kita doain mereka, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani. Minimal abis sholat kita doain alhamdulillah, kirimin Fatihah. Kenapa? Karena kadang kita Bu di saat usia seperti ini kerinduan itu tiba-tiba datang kepada mereka yang sudah nggak ada. Apalagi kalau kita ingat waktu beliau wafatnya, ya Allah Ibu, kita lihat dimandikannya, kebayang ke semuanya, rasanya rindu pengen rebahan di pangkuannya, ya Bu, ya Bu. Sedih saya, Bapak udah nggak ada, yatim, jangan macam-macam sama saya, yatim nih Bu. Jadi intinya itu bukan berarti orang tua kita belum tenang. Karena semuanya itu ruh dan jasad sudah berpisah, maka di alam barzah ada kehidupan lagi. Maka kuburnya bisa jadi taman surganya Allah, bisa jadi jurang dari api neraka. Maka tugas kita yang masih hidup buat yang meninggal dunia, kirimin doa. Insya Allah Bang, tenang. Ya Bang. Kangen sama. Masya Allah. Bu, Pak, kalau misalnya mimpi orang tua kita yang udah meninggal, habis itu bangun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat,
terus kirim doa deh buat orang tua kita. Al-Fatihah atau sedekah di atas nama orang tua kita. Gitu ya Kiai, boleh Kiai ya? Atau boleh nggak kita ziarah ke kuburnya Kiai? Boleh, ziarahin kuburnya ya. Rasulullah juga ziarah ke kubur ibunda tercinta di Al-Abwa. Bahkan nggak jarang juga ada dalam beberapa riwayat yang mengatakan Rasulullah itu menangis di depan makam ibunda tercintanya. Ya, tentunya itu Rasulullah ya, apalagi kita ya. Jadi boleh kita menangis tapi tidak boleh meraung-raung. Yang penting adalah mendoakan bagi orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Baik, silakan selanjutnya yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Ya, boleh. Nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Rahmawati. Mohon izin untuk bertanya Pak Ustadz, apakah sedekah dan amal jariah bisa menjadi hadiah untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan apa doanya untuk orang yang sudah meninggal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Tamami, fadal. Baik, Masya Allah. Ada dua dalam satu riwayat yang mengatakan hal yang manfaat untuk orang yang meninggal dunia. Yang pertama adalah tentu doa, yang kedua adalah sodakoh. Makanya tradisi di kampung-kampung kita yang bermanat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada orang meninggal dunia pasti ada tahlilan. Malam pertama, malam kedua, sampai malam ketujuh. Meskipun kadang-kadang orang kita itu mau milih-milih tahlilnya hari apa, tanggal berapa. Makanya ada pasukan batalion 137. Apa itu? Pasukan yang datang malam 1, malam 3, malam ke-7. Iya. Emang tahu lempengan besek malam itu guru ya? Tahu Karena aja kenapa? itu. Karena doa dan sodako ini menjadi penghantar supaya almarhum dan almarhumah ini diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang ngirimin doanya anak soleh. Anak soleh yang setiap hari nggak pernah lupa untuk bacakan Fatihah, untuk bacakan Kulhu, untuk bacaan An-Nas, untuk bacain Al-Falaq. Yang mana khusus pahala ini untuk almarhum dan almarhumah. Bahkan dulu baginda Rasulullah SAW pernah saya baca satu sirah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau itu ketika kangen dengan ayahandanya, kangen dengan ibundanya, beliau itu mengumpulkan para siapa? Tetangga dan sahabatnya untuk dibagikan sodako-sodako ataupun harta makanan yang belum miliki. Artinya diperbolehkan supaya kita apa? Kitanya dapat pahala, yang meninggal dunia juga kebagian pahalanya. Begitu kira-kira Om David. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ustaz, saya mau nanya nih Ustaz. Seandainya kalau tadi kita bicara orang tua meninggal, anak meninggal. Nah sekarang kalau kita bicara istri atau suami meninggal Ustaz. Kita kan berharap pada saat pasangan kita meninggal bahwa kita kelak akan dikumpulkan di dalam surganya Allah, ya kan? Nah sekarang kalau misalnya si suami meninggal, ya, nggak lama kemudian istri nikah lagi nih. Istri nikah lagi. Nah kira-kira itu istri kita bakal dikumpulin kita di surga yang sama apa enggak? Atau misalnya kebalikannya, ya, begitu istri meninggal belum nyampe 7 hari, lakinya udah kawin lagi. Kira-kira gimana itu Kiai? Silakan Ustadz Tile dah. Iya, emang saya mulu. Bu, ya sama sebenarnya Bu, kita itu berpasangan suami istri meninggal dunia kan sama seperti kita anak dengan sama orang tua. Iya. Doa kita adkhilhum jannat ma'al abai wal ummahat. Kita berharap supaya masuk surga bersama ibu bapak kita dan keluarga kita. Dan itu nanti tadi kan Bung David bilang terus bininya mati. Ya, lakinya nikah lagi. Ya, nikah lagi. Belum 7 hari nikah lagi. Nikah lagi. Kumpul lagi di sono kan. Ngumpul lagi kan ada bahasa sebelum meninggal dia bilang begini, nanti Bang kalau gua meninggal sebelum kuburan gua kering, lu jangan nikah dulu. Iya. Enggak taunya enggak kering-kering kuburan. Bukan musim hujan, lah tiap pagi anaknya nyiramin mulu kuburan. Jadi tetap
Pasangan seorang suami dan seorang istri pasti ditemukan di dalam surga. Istri yang soleha. Amin. Suami yang soleh. Makanya itu sehidup dan Semati. Di hatimu ada aku. Di hatiku Ada kamu. iya. Maka dua hati. Hati-hati di jalan. Masya Allah. Baik Ustadz. Nah kalau misalnya Ustadz tadi, kalau misalnya istrinya yang nikah lagi gimana Ustadz? Kalau bininya yang nikah lagi gimana? Ya nggak ngapa-ngapa. Lah, Ibu dikumpulin nggak sama suami Betul. yang ini? Nah ibarat nikah lagi, dikumpulin sama suami yang sekarang apa suami yang sebelumnya yang meninggal? di surga itu bebas. Nggak ada istilah pelakor. Nggak ada istilah senior, nggak ada. Ya Bu, ya Bu. Iya semuanya bebas, yang haram jadi halal semua di sana. Makanya kadang kita, ya Bu, suaminya meninggal, dia nikah lagi, emang kudu. Bener Bu, jangan kita berlarut kesedihan lama-lama. Kadang masih ingat sama suami saya. Iya. Kalau udah masa idahnya kelar semuanya, ya udah silakan Ibu. Apalagi masih muda, kita mesti punya nafsu ya kan. Daripada timbul fitnah. Iya. Serba salah jikalau menjadi janda. Kemana saja orang curiga. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz, terima kasih. Bu, Pak, ada yang mau nanya silakan angkat tangannya. Siapa yang mau nanya lagi? Ada, Ibu mau nanya? Ibu mau nanya? Silakan. Udah? Oke, baik, nggak ada. Oke, katanya cukup dulu. Baik, kalau begitu nanti kita besok-besoknya disimpan dulu pertanyaannya ya. Ya, baik. Terima kasih banyak guru-guruku. Ustadz Tilai makasih, Ustadz Tamami makasih. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang disampaikan hari ini ya bermanfaat buat kita semuanya ya pastinya. Khususnya buat kita yang sekarang sedang diuji Allah ya. Yang saat ini sedang mendapatkan ujian ekonomi, yang mendapatkan ujian musibah ditinggal orang-orang yang dicintai, baik orang tuanya, kakaknya, adiknya, suami, istri ataupun anaknya. Semoga Allah beri ketabahan, kekuatan, keimanan buat kita semua. Untuk itu di penghujung acara mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah beri keberkahan dan ridhonya bagi kita semua. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Tamami untuk memimpin doa penutup. Silakan Ustadz, fadhol. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaniku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la jahlan illa 'allamtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurban. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, di penghujung acara ini tentunya kita kembali disadarkan bahwa setiap kita mendapatkan musibah maka jangan pernah lupa untuk menyadari bahwa kita ini adalah datangnya dari Allah dan kembali lagi kepada Allah. Harta, jabatan, anak, suami, istri, keluarga yang diberikan pada Allah itu adalah titipan Allah. Tidak akan pernah bisa kita bawa. Toh kita pulang yang kita bawa hanya bekal amal soleh kita. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Semoga Allah beri keberkahan pada kita dan insya Allah kita diwafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga yang singkat ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Saya David Halik undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب